Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina al-mustafa wa ala alihi wa sahbihi ila yaumil wafa, amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma 'allimna bima yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilman nafi'a. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Rabbana ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Insyaallah kita melanjutkan daurah kita dalam kitab Syarhul Lum'atil I'tiqad, yang dimana sebelumnya kita telah membahas tentang tanda-tanda kiamat. Penulis memberikan kepada kita 5 tanda, dan itu hanya sebagai contoh saja, bukan pembatasan. Karena tanda-tanda kiamat sebagaimana dalam hadis ada 10. Itu tanda-tanda besarnya. Belum lagi ada tanda-tanda kecilnya. Maka itu merujuk ke dalam, bagi yang ingin lebih luas, merujuk dan membuka kitab khusus tentang tanda-tanda kiamat. Adapun penulis memberikan contoh tentang tanda-tanda kiamat, itu hanya sebagai percontohan yang dimana seseorang harus mengimani apapun yang dikabarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian sekarang kita masuk tentang fitnatul qabri. Yang kata penulis rahimahullah taala wa adabul qabri wa na'imuhu haqqun. Adab kubur dan nikmat kubur itu benar, hak. Dan ini kita harus benar-benar meyakini. Dan sebenarnya bukti seseorang itu meyakini, dia akan mempersiapkan dirinya untuk berhadapan dengan kondisi tersebut. Kalau dia yakin, iya Ustaz, ana yakin Ustaz, tapi dia masih main-main, dia masih malas-malasan dalam mengerjakan ibadah, dia masih mengerjakan kemaksiatan, mana keyakinannya? Berarti dia belum yakin dengan seyakin-yakinnya. Karena orang yang yakin pasti dia akan menempuh apa yang dia yakini. Kalau dia tidak menempuh, berarti dia kurang yakin akan adanya peristiwa tersebut, yaitu ketika seseorang diwafatkan oleh Allah SWT, baik kemudian dikuburkan ataupun tidak dikuburkan, maka dia masuk dalam alam barzakh. Dan nanti ada fitnatul qabr. Bagi orang yang bisa menjawabnya, siapa Rabbmu, apa agamamu, siapa nabimu, bisa menjawab pertanyaan tersebut akan mendapatkan nikmat. Tapi yang tidak bisa menjawabnya, maka dia akan mendapatkan azab. Dan ingat ya, ini terjadi bagi orang yang dikubur ataupun tidak dikubur. Maka yang lebih tepat dikatakan dengan alam barzakh, bukan alam kubur. Karena kalau alam kubur dikira orang nanti yang akan ada pertanyaannya cuman orang yang dikubur saja. Sedangkan yang gak dikubur bagaimana nanti? Maka yang benar alam barzakh. Walaupun dia dibakar, walaupun dia menjadi bangkai, walaupun dia tubuhnya dimakan oleh hewan misalnya sampai tidak tersisa, kemudian diproses di dalam tubuh hewan, kemudian menjadi kotoran, udah gak ada apa-apa lagi, tetap masuk dalam alam barzakh. Dan Allah akan bangkitkan dia. Allah Maha Mampu. Yang dia sebelumnya tidak ada aja, Allah mampu menciptakannya. Apalagi setelahnya yang sudah ada kemudian wafat, Maha mampu gak untuk menciptakannya kembali, mengembalikannya? Oh ya, lebih mampu lagi. Kan sebelumnya pernah Allah ciptakan. Maka lebih sulit mana? Diciptakan pertama kali apa kedua kali? Ya pertama kali lah. Kalau kita kan, tapi Allah gak ada sulitnya. Kalau kita nih, misalnya untuk membuat sesuatu, yang lebih sulit apa? Pertama kali apa kemudian pertama kali hilang, rusak, lalu diciptakan lagi atau dibuat lagi yang kedua kali? Tentu lebih sulit yang pertama kali. Dan Allah gak sulit sedikit pun. Allah Maha Mampu. Azab kubur dan nikmat kubur.
wa qad ista'adha an-nabiy sallallahu alaihi wasallam minhu wa amara bihi fi kulli salatin. Wa qad ista'adha an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, sungguh Nabi sallallahu alaihi wasallam telah meminta perlindungan minhu, yaitu hu kembali ke mana? Azab qabri. Nabi meminta perlindungan kepada Allah dari azab kubur dan memerintahkan dengan doa tersebut fi kulli shalah, di setiap salatnya. Yaitu doa untuk meminta perlindungan, Nabi memerintahkan untuk dibaca di setiap salat. Wa fitnatul qabri haqqun, fitnah kubur hak, benar adanya. Wa su'alu munkarin wa nakirin haqqun, pertanyaan malaikat munkar dan nakir itu benar. Walaupun ada sebagian ulama memperselisihkan namanya bukan munkar dan nakir. Tapi di sini nanti Syekh Ibnu Utsaimin beliau mengatakan wasmuhuma munkarun wa nakirun kama rawahu Tirmidzi an Abi Hurairah marfu'an. Ya, munkar dan nakir, pertanyaan malaikat munkar dan nakir itu benar. Siapa Rabbmu? Apa agamamu? Siapa nabimu? Wal ba'tsu ba'dal mauti haqqun, kebangkitan setelah kematian benar. Dan Allah Maha mampu untuk melakukan itu. Sebagian orang yang enggak ada keyakinannya terhadap hal itu, sehingga karena dia takut dibangkitkan, dia kira kalau tubuhnya dibakar nggak akan dibangkitkan. Dia kira mungkin kalau tubuhnya nanti dilenyapkan nggak akan dibangkitkan. Kalau dikubur kan nanti masih ada tulang-tulangnya. Allah Maha mampu. Yang kamu sebelumnya tidak ada saja Allah mampu menciptakan, apalagi kalau kamu sudah hidup, wafat, hilang, kemudian Allah ciptakan kembali, Maha mampu. Allah bangkitkan kembali, Maha mampu. Kalau kita manusia justru kedua kalinya lebih mampu dalam membuat sesuatu. Wa dzalika hina yanfakhu Israfilu alaihi salamu fis suri. Ya, kebangkitan setelah kematian itu benar, dan demikian itu ketika malaikat Israfil meniup trompet sangkakala. Yanfakhu, meniup, fis sur, yaitu trompet sangkakala. Allah Ta'ala mengatakan faidahum minal ajdathi ila rabbihim yansilun. Yang sebelumnya apa? Wa nufikha fis sur, yaitu justru saksi pembahasannya sebenarnya. Ditulis wa nufikha fis sur, apa sudah ada? Enggak ada, tulis wa nufikha fis sur faidahum, baru di situ. Wa nufikha fis suri. Ya, tulisan sur sama seperti yang di matan itu, fis suri. Allah Ta'ala berfirman wa nufikha fis sur fa idahum minal ajdathi ila rabbihim yansilun, dan ditiuplah trompet sangkakala, kata Allah. Fa idahum minal ajdath, maka tiba-tiba mereka dari kuburan, ila rabbihim yansilun, kepada Rabb mereka, mereka menuju. Ya, tiba-tiba mereka menuju kepada Rabb mereka. Maka ini dalil bahwasanya nanti ada hari kebangkitan. Kemudian asy-syarh, qala syarih rahimahullah taala fitnatul qabri. Al-fitnatu lughatan al-ikhbaru. Wa fitnatul qabri su'alul mayyiti an rabbihi wa dinihi wa nabiyhi. Al-fitnatu lughatan, fitnah definisi secara bahasa adalah al-ikhbar, mengabarkan, pengkabaran. Sedangkan fitnatul qabri dia adalah su'alul mayyit, pertanyaan yang ditujukan kepada mayyit, an rabbihi, tentang Rabbnya, wa dinihi, dan agamanya, wa nabiyhi, dan nabinya. Dan ini kita sudah mengetahuinya ya. 3 pertanyaan ini, siapa Rabbmu, apa agamamu, siapa nabimu.
Itu nanti terjadi ketika di alam barzakh yang dinamakan dengan fitnatul qabri. Wa hiya thabitun bil kitabi was sunnah, dan dia tetap dengan Al-Qur'an dan As-Sunnah, ada dalilnya. Dalam Al-Qur'an Allah Ta'ala berfirman, "Yuthabbitullahu alladhina amanu bil qawli tsabit fil hayatid dunya wa fil akhirah." Yuthabbitullahu alladhina amanu, Allah mengkokohkan orang-orang yang beriman. Bil qawli tsabit, dengan perkataan yang kokoh di kehidupan dunia dan di kehidupan akhirat. Yang dimaksud akhirat di sini adalah alam barzakh. Karena alam barzakh sudah termasuk akhirat. Dan dalil dalam hadis akan ada yang nanti fitnatul qabr. Nabi SAW bersabda, "Al-muslimu idza su'ila fil qabri syahida an la ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah. Fadzalika qauluhu ta'ala, yuthabbitullahu alladhina amanu bil qawli tsabiti fil hayatid dunya wa fil akhirah." Seorang muslim apabila ditanya di dalam kubur, maka dia akan bersaksi tidak ada sesembahan yang berhak diibadahi kecuali Allah, dan bahwasanya Muhammad adalah utusan Allah. Maka itu sebagaimana firman Allah Ta'ala, yuthabbitullah alladhina amanu bil qawli tsabit, Allah mengkokohkan orang-orang beriman dengan perkataan yang kokoh, sehingga orang yang beriman ketika ditanya dia dengan kokoh menjawab. Di kehidupan dunia itu ketika pada sakaratul maut. Di kehidupan dunia kapan? Ketika pada sakaratul maut. Ketika dia diambang kematiannya, orang-orang yang beriman akan Allah kokohkan perkataannya sehingga dia mampu untuk mengucapkan la ilaha illallah. Kata Rasulullah SAW, "Laqinu mautakum la ilaha illallah." Talkinkanlah orang yang akan mati di antara kalian dengan la ilaha illallah. Dan di kehidupan akhirat itu maksudnya adalah di alam barzakh yang dinamakan dengan fitnatul qabri, muttafaqun alaih. Ini dalil tentang ada yang nanti fitnatul qabri, pertanyaan yang ditujukan kepada mayit tentang Rabbnya, agamanya, dan nabinya. Kemudian siapa yang bertanya? Kemudian kata Syekh Ibnu Utsaimin, wasailu malakani, yang bertanya adalah dua malaikat. Apa dalilnya? Liqaulin Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu pada sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Innal 'abda idza wudi'a fi qabrihi wa tawalla anhu ashabuhu innahu la yasma'u qara'ani 'alihim qala ya'tihi malakani fayuq'idanihi." Rawahu Muslimun. Nabi SAW bersabda, "Innal 'abda, sesungguhnya seorang hamba, idza wudi'a fi qabrihi, apabila diletakkan dalam kuburannya, wa tawalla anhu ashabuhu, dan berpaling darinya sahabat-sahabatnya." Ketika seorang sudah dikubur, semuanya pada bubar, pulang ke tempatnya masing-masing, berpaling meninggalkannya, dan berpaling darinya sahabat-sahabatnya. Maka apa kata Rasulullah? "Innahu la yasma'u qar'ani alihim." Sesungguhnya dia benar-benar mendengarkan bunyi sendal mereka, bunyi sendal orang-orang yang meninggalkan dia. Kemudian Rasulullah mengatakan, "Ya'tihi malakan," akan datang kepadanya dua malaikat, fayuq'idanihi, lalu dua malaikat tersebut mendudukannya. Ya, namanya Munkar dan Nakir. Wasmuhuma Munkarun wa Nakirun. Nama kedua Munkar dan Nakir. Dan nanti malaikat tersebut bertanya, "Man rabbuk? Wa ma dinuk? Wa man nabiyuk?" Orang yang beriman, Allah kokohkan dia. Dia jawab, "Rabbku Allah, agamaku Islam, nabiku Muhammad." Bagi orang munafik yang tidak Allah kokohkan, dia akan menjawab, la adri, saya enggak tahu. La adri, saya tidak tahu.
Sami'tu an-nasa yaquluna syai'an faqultuhu. Aku mendengar manusia mengatakan sesuatu lalu aku ikut-ikutan. Cuman modal ikut-ikutan juga berarti bahaya. Ketika seorang beragama tapi dia tidak mengetahui dalilnya, cuman modal-modal ikutan, maka ini bahaya. Ya, nama kedua malaikat tersebut Munkar dan Nakir. Kama rawahu Tirmidzi an Abi Hurairah marfu'an, sebagaimana diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi dari Abu Hurairah marfu' hadisnya. Wa qala hasanun gharibun. Qala Al-Albani wa sanaduhu hasanun wa huwa ala syarti Muslimin. Kemudian perhatikan di sini. Tadi yang bertanya siapa? Malaikat. Munkar dan Nakir. Yang ditanya siapa? Ini perhatikan. Sekarang yang dibahas yang ditanya. Siapa yang ditanya? Kata Syekh Ibnu Utsaimin, was-su'alu 'ammun lil mukallafina minal mu'minina wal kafirina wa min hadhihi al-ummati wa ghairihim 'ala al-qawl as-sahih wa fi ghairi al-mukallafina khilafun wa zahiru kalami Ibn al-Qayyim fi kitab ar-Ruh tarjihus su'ali. Perhatikan. Tadi yang bertanya dua malaikat, Munkar dan Nakir, dan siapa yang ditanya? Was-su'alu 'amun lil mukallafin, dan pertanyaan itu umum. Diberikan kepada seluruh orang-orang yang mukallaf, dibebankan dengan syariat. Semua orang yang dibebankan dengan syariat akan ditujukan dengan pertanyaan ini. Ditanyakan oleh dua malaikat. Setiap orang yang dibebani dari kalangan orang-orang mukmin dan orang-orang kafir akan ditanya. Wa min hadhil ummati wa ghairihim 'ala al-qauli sahih. Dan dari umat ini dan selain umat ini pun juga akan ditanya menurut pendapat yang benar. Jadi ada perselisihan memang di situ. Tapi pendapat yang benar umat Nabi Muhammad dan umat selain Nabi Muhammad, umat-umat sebelumnya pun akan ditanya. Wa fi ghairil mukallafin, dan pada selain yang tidak dibebankan. Seperti siapa yang tidak dibebankan? Orang gila. Siapa lagi yang tidak dibebankan? Anak bayi. Khilafun, terdapat perselisihan. Tapi wa zahiru kalami Ibn al-Qayyim fi kitab ar-Ruh, zahirnya perkataan Ibn al-Qayyim dalam kitabnya Ar-Ruh, beliau lebih merojihkan as-su'al, akan ditanya juga. Orang gila pun akan ditanya. Dan ada orang-orang yang dikecualikan sehingga tidak ditanya oleh malaikat Munkar dan Nakir. Siapa mereka itu? Wa yustathna min dzalika asy-syahidu li haditsin rawahu an-Nasa'i wa man mata murabitan fi sabilillahi li haditsin rawahu Muslimun. Wa yustathna min dzalik, dan dikecualikan dari itu, yaitu enggak ditanya asy-syahid, orang yang mati syahid. Enggak ada pertanyaan tersebut. Udah lulus, sudah langsung. Sebagaimana dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam An-Nasa'i, yang kata Rasulullah SAW, kafa bibariqatis suyufi ala ra'sihi fitnah. Orang yang mati syahid cukuplah dengan kilatan pedang yang di atas kepalanya sebagai fitnah. Ketika orang perang itu, orang dia ada sabet-sabetan pedang, sabet-sabetan tombak, panahan, maka kata Rasulullah, cukup kilatan pedang di atas kepalanya itu sebagai cobaan, ujian, fitnah, sehingga orang yang mati syahid tidak ditanya. Wa man mata murabitan fi sabilillah, dan orang yang mati berjaga-jaga di jalan Allah, para tentara, kemudian polisi yang dia berjaga-jaga
untuk kepentingan negara, keamanan negara, kemudian ternyata mati, maka dia tidak akan ditanya dalam kubur. Sebagaimana dalam hadis yang dahsyat bagi orang-orang yang berjaga-jaga, ribatu yaumin, enggak ada ini di buku antum, wa lailatin khairun min siyami syahrin wa qiyamihi. Berjaga-jaga satu hari satu malam itu lebih baik daripada puasa satu bulan dan sholat malam satu bulan. Karena maslahatnya bukan hanya untuk diri sendiri, bahkan untuk negara. Satu negara akan mendapatkan kemaslahatan karena sebab dia, keamanan. Wa in mata, dan jikalau dia wafat, mati, jara alaihi amaluhu, maka akan mengalir atasnya amalannya, alladzi kana ya'maluhu, yang dia dahulu lakukan, tetap berjalan. Wa ujriya alaihi rizquhu, dan akan dijalankan atasnya rizkinya. Jadi termasuk golongan orang yang syahid akan mendapatkan rizki, yurzaqu wa hum indallahi yurzaqun, dan mereka di sisi Allah akan diberikan rizki. Wa amina al-fatana, dan selamat, ya merasa aman dari fitnah, yaitu tidak mendapatkan fitnah al-qabri. Ya, siapa yang mau jadi tentara? Kemarin siapa yang mau jadi tentara? Farouk, masya Allah. Tentara lemes-lemes gitu, lembek, nggak diterima itu, lembek. Tentara begitu nggak aman negara nanti. Gimana Farouk? Harus semangat tentara itu. Tentara begini nggak aman nanti negara. Aduh, takut-takut Anda juga kalau begini modelannya tentaranya. Kemudian Adzabul qabri aw na'imuhu, azab kubur dan nikmat atau nikmat kubur. Adzabul qabri aw na'imuhu, azab kubur atau nikmat kubur. Tadi tentang fitnatul qabri ya, pertanyaan di dalam kubur. Sekarang tentang azabnya atau nikmatnya. Adzabul qabri aw na'imuhu haqqun thabitun bi zahiril qur'ani wa sarihis sunnati wa ijma'i ahli sunnati. Azabul qabri, azab kubur atau nikmat kubur itu hak benar. Dalilnya tetap dengan zahir Al-Quran, wa sarihis sunnah, dan kejelasan hadis ya, jadi jelas hadisnya di situ nanti, gamblang. Wa ijma'i ahli sunnah, dan kesepakatan ahlus sunnah. Dalil di dalam Al-Quran, qala Allah Ta'ala fi suratil Waqi'ah, falawla idza balagatil hulqum wa antum hina idzin tanzurun, ila qawlihi fa amma in kana minal muqarrabin farauhu wa raihanu wa jannatu na'im. Itu di situ, wa jannatu na'im ila akhir surah. Dalilnya dalam Al-Quran, falaula idza balagatil hulqum, maka apabila telah sampai ruh tersebut ke kerongkongan, wa antum hina idzin tanzurun, dan kalian ketika itu melihatnya, sampai pada firman-Nya, fa amma in kana minal muqarrabin, adapun apabila dia termasuk orang-orang yang didekatkan oleh Allah, orang-orang saleh, farauhun, maka dia akan mendapatkan kesenangan, wa raihanun, dan akan mendapatkan rezeki, wa jannatun na'im, dan surga kenikmatan di alam barzakh. Ini dinamakan nikmat kubur. Kemudian ayat selanjutnya apa? Wa amma in apa? Fa amma in kana minal muqarrabin farauhu wa raihanu wa jannatu na'im, wa amma in kana min ashabil jahim. Itu dia.
nanti orang-orang yang dia termasuk dari penduduk neraka akan mendapatkan azab kubur. Itu dalil dalam Al-Quran. Dan dalil dalam sunnah, wa kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yata'awwadzu billahi min adzabil qabri, jelas dalilnya. Sharih, itu yang dimaksud sharih, jelas. Wa amara ummatahu bidzalik. Nabi sallallahu alaihi wasallam yata'awwadzu billah, berlindung kepada Allah dari azab kubur. Apa doanya? Allahumma inni, apa doa yang di akhir salat yang dibaca Zakaria? Apa Zakaria? Ulang. Nah, nggak ada contohnya, nggak tahu. Min adabi jahannam wa min adabil qabri. Ya, itu di situ. Ahsan. Jelas Nabi berlindung kepada Allah dari azab kubur. Berarti jelas ada azab kubur dan Nabi pun berlindung darinya. Dan wa amara ummatahu bidzalik, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan umatnya dengan hal itu, yaitu untuk membaca doa tersebut. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam fi haditsil Barra' ibn Azib al-mashhur fi qissati fitnatil qabri, qala fil mu'mini fayunadi munadin minas sama'i an sadaqa abdi fa'afrishuhu minal jannati wa albisuhu minal jannati waftahu lahu baban ilal jannati fayatihi min rihiha wa tibiha wa yufsahu lahu fi qabrihi madda basarihi wa qala fil kafiri fayunadi munadin minas sama'i an kadzaba abdi fa'afrishuhu minan nar waftahu lahu baban minan nari fayatihi min harriha wa samumiha wa yudayyaqu alaihi qabruhu hatta takhtalifa adla'uhu. Nabi SAW bersabda fi haditsil Barra' ibn Azib al-mashhur, yang terkenal dalam kisah fitnatil qabri. Nabi SAW menceritakan tentang keadaan orang mukmin. Fayunadi munadi minas sama, maka ada yang menyeru dari langit. Ketika orang mukmin tersebut mampu untuk menjawab pertanyaan, siapa Rabbmu? Apa agamamu? Maka ada yang menyeru, an sadaqa abdi, telah benar hambaku, telah benar hambaku. Fa'afrishuhu minal jannah, maka hamparkanlah untuk dia dari surga, permadani dari surga. Afrishuhu itu hamparkanlah, yaitu hamparkanlah permadani. Ya firash, apa firash? Kasur, yaitu afrish berarti apa? Hamparkanlah firash, hamparkanlah kasur. Fa'afrishu, yaitu hamparkanlah permadani dari surga. Walbisuhu minal jannati, dan pakaikanlah pakaian dari surga. Waftahu lahu baban ilal jannati, dan bukalah baginya pintu kepada surga. Fayatihi, setelah pintu surga dibuka, datang kepadanya min rihiha, dari wanginya, dari wangi surga, wa tibiha, harumnya, dan harum surga. Wa yufsahu lahu, dan dilapangkan baginya fi qabrihi, pada kuburannya, madda basarihi, sejauh mata memandang kuburannya akan dilapangkan. Wa qala fil kafiri, dan berkata orang kafir, qala fil kafiri, Rasulullah berkata menceritakan tentang keadaan orang kafir. Fayunadi munadi minas sama, ada yang menyeru dari langit. Ketika dia tidak bisa menjawab, an kadzaba abdi, hambaku telah berdusta. Fa'afrishuhu minan nar, hamparkanlah untuk dia alas dari neraka. Alas, bukan permadani, alas.
Permadani terlalu mewah. Alas dari neraka lagi. Waftahu lahu baban minan nar. Bukalah untuknya pintu dari neraka. Maka ketika dibuka, fayatihi min harriha wa samumiha, datang kepadanya dari panasnya neraka dan bau beracunnya neraka. Samum itu racun dan racunnya neraka. Lalu apa? Wa yudayyaqu alaihi, dan disempitkan atasnya qabruhu, kuburannya. Hatta takhtalifa adla'uhu, sampai menyilang tulang-tulang rusuknya. Antum tahu tulang rusuk antum ini? Ketika disempitkan sampai menyilang seperti ini tulang antum, karena disempitkan. Karena itu siapkanlah untuk hari itu, dan hari itu benar-benar akan datang. Oleh karena itu rajinlah untuk beramal, dan ketika kita beramal ingat akan adanya hari itu agar kita semakin semangat dan khusyuk dalam mengerjakan ibadah, dan banyak berharap dan meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wa qad ittafaqa as-salafu wa ahlu sunnati ala itsbati adzabil qabri wa na'imihi. Dzakarahu Ibnu al-Qayyim fi kitab ar-Ruh wa ankara al-malahidatu adzabal qabri muta'allilina bi annana law nabashna al-qabra lawajadnahu kama huwa. Kemudian kata Syekh Ibnu Taimiyah, wa qad ittafaqa as-salafu wa ahlu sunnati, dan telah bersepakat salaf dan ahlu sunnah ala itsbati adabil qabri wa na'imihi, atas tetapnya adab kubur dan nikmat kubur. Para salaf dan ahlu sunnah sepakat. Dzakarahu Ibnu al-Qayyim fi kitab ar-Ruh, sebagaimana disebutkan oleh Ibnu al-Qayyim dalam kitab ar-Ruh. Itu bagus ya kalau antum misalnya punya uang, beli Arabnya atau beli terjemahannya. Kalau perlu dua-duanya, syukur-syukur bisa beli dua-duanya. Itu indah sekali, antum semakin semangat dalam mengerjakan ibadah. Judulnya Roh. Tapi apa? Wa ankaral malahidatu, orang-orang ateis, komunis yang tidak percaya Tuhan, mengingkari azab kubur. Apa alasan mereka? Muta'allilina, mereka beralasan bi annana law nabashnal qabra, bahwasanya kita kalau kita bongkar kuburannya, lawajadnahu kama huwa, kita akan menjumpainya sama seperti dia. Maksudnya enggak ada perubahan. Dan nanti akan dibantah oleh Syekh Ibnu Taimiyah rahimahullah taala. Wa naruddu alaihim bi amrain, kita bantah mereka dengan dua perkara. Pertama, dalalatul kitabi was sunnati wa ijma'is salafi ala dzalik, yaitu dalil Al-Qur'an dan as-sunnah dan kesepakatan salaf atas hal itu. Al-Qur'an dijelaskan adanya nanti adab kubur, nikmat kubur. Sunnah dijelaskan bahwasanya nanti ada adab kubur, nikmat kubur, dan kesepakatan salaf. Bantahan yang kedua, anna ahwalal akhirati la tuqasu bi ahwalid dunya, falaysa al-'adzabu awin na'imu fil qabri kal mahsusi fid dunya. Ini bantahan kedua. Anna ahwalal akhirati, bahwasanya keadaan-keadaan di akhirat, la tuqasu bi ahwalid dunya, jangan disamakan dengan keadaan-keadaan dunia. Berbeda, sudah beda alam. Falaisal azabu awin na'imu, maka bukanlah azab ataupun nikmat di kubur kal mahsusi fid dunya, seperti yang dapat dilihat di dunia. Tidak, karena sudah beda alam. Nggak usah jauh-jauh. Bukankah kita nggak tahu bagaimana alam mimpi? Dan gak ada satupun yang orang bisa membuktikan alam mimpi sampai sekarang. Kadang orang tiba-tiba bermimpi dia berada di suatu tempat, dan itu di mana ya?
Kok bisa ada seperti itu? Bahkan ketika seorang bermimpi senang dan dia bangun hatinya senang. Ketika seseorang bermimpi sedih, dia bangun pun hatinya sedih. Ketika seorang bermimpi, dalam mimpinya ketakutan, bahkan mungkin dia terbangun. Lalu bagaimana dengan keadaan akhirat? Tentu tidak bisa lagi disamakan dengan keadaan dunia, lebih tidak bisa lagi. Kemudian perhatikan di sini, hal adzabul qabri au na'imuhu 'ala ruhi au 'ala al-badani. Apakah azab kubur atau nikmat kubur itu terjadi kepada ruh, ya ruh, atau kepada badan, atau kepada dua-duanya? Seorang diazab mendapatkan nikmat, itu yang mendapatkannya ruh kita, atau badan kita saja, atau ruh dan badan? Maka qala Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, berkata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, madhhabus salafil ummati wa a'immatiha annal azaba awin na'ima yahsulu li ruhil mayyiti wa badanihi. Wa anna ruha tabqa ba'da mufaraqatil badani muna'amatan aw mu'adzabatan wa annaha tattasilu bil badani ahyanan fayahsulu lahu ma'aha an-na'imu awil adzabu. Berkata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, madhabus salafil ummati wa immatiha, madhabnya umat terdahulu dan imam-imamnya, annal adzaba awin na'im, bahwasanya azab dan nikmat yahsulu li ruhil mayyiti wa badanihi, terjadi pada ruh mayit dan badannya. Kalau ada yang bertanya, Ustaz, kan kalau orang sudah meninggal ruhnya keluar dari badannya, kan? Kok bisa ketika di kuburan yang mendapatkan nikmat kubur atau azab kubur ruhnya dan badannya juga? Bukannya ruhnya udah keluar? Maka di sini dikatakan wa anna ruha tabqa ba'da mufaraqatil badani muna'amatan aw mu'adzabatan, dan bahwasanya ruh tetap setelah berpisah dengan badan. Dia tetap setelah berpisah dia kembali lagi dalam keadaan diberikan nikmat atau diberikan azab. Wa annaha tattasilu bil badani, dan bahwasanya ruh tersebut bergabung atau berhubung dengan badan terkadang. Fayahsulu lahu ma'aha, maka dia mendapatkan bersamanya kenikmatan atau azab. Ya, kesimpulannya di situ yang mendapatkan nikmat dan azab kubur adalah ruh mayit dan badannya, kedua-duanya, ruh dan badannya. Jadi kita istirahat dulu sampai jarum panjang angka 3. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.